Laptop gaming under 10 juta. Biasanya sih paling dikasih rekomendasi Ryzen 5 yang seri U, karena yang baru-baru seri H itu mahal-mahal. Tapi untuk kali ini saya bakal beneran ngasih rekomendasi laptop gaming under 10 juta. So, inilah review Lenovo Legion Y520. Lenovo Legion Y520, laptop gaming yang sekarang ada di kisaran 8 jutaan. Tapi apakah laptop ini menarik? Kalau dari desain atasnya menurut saya kurang menunjukkan aksen gaming. Ukurannya 38 x 26,5 x 2,59 cm dengan berat sekitar 2,4 kg. Nggak terlalu tebal dan nggak terlalu berat untuk sebuah laptop gaming. Bagian ujung tengah laptop ini agak sedikit menonjol, mungkin untuk menampilkan kesan gaming. Tapi aksen gaming tetap ada di bodi belakangnya ini. Kelihatan ada stereo speaker di ujung kanan dan kiri, serta heatsink yang cukup lebar karena ada dua fan di dalamnya. Kalau panel LED-nya ini dibuka, baru deh kelihatan. Keyboardnya backlit merah dengan dua level kecerahan yang teksturnya terasa cukup soft. Saya pribadi suka untuk kegiatan ngetik sehari-hari. Dan ada shortcut juga untuk screen record. Yang sebenarnya saya prefer tombol F10 aja sih, karena di bagian tombol numpad banyak fungsi yang harus menggunakan kombinasi Fn. Oh iya, screen recordingnya ini terhubung ke Lenovo Nerve System, yang sebenarnya nggak terlalu banyak fiturnya. Cuma detail spek dan 4 setting yang biasa-biasa aja sih. Dan terasa kurang karena nggak ada monitoring suhu dan lain-lain. Kalau ngomongin touchpadnya, sebenarnya nyaman aja dan enak banget bagi saya. Cuma karena ada lekukan-lekukan aksen gaming, jadi permukaannya ini sedikit mengecil. Dan sebenarnya saya berharap ini tuh gak sekedar lekukan aja, tapi bisa jadi tombol makro atau shortcut. Dan sayang juga waktu laptop ini dirilis, laptop bezel-less belum jadi tren seperti saat ini. Untuk kelengkapan port I/O di laptop ini, di sebelah kiri ada Kensington lock, port charging, RJ45 port, USB 2.0, dan audio jack. Kalau di kanan ada HDMI, 2 USB 3.0, SD card reader, dan USB 3.1 Type-C. Untuk bagian spesifikasi ada Core i5 7300HQ dengan integrated grafik Intel UHD Graphics 630, ditambah dedicated grafik Nvidia GTX 1050 4GB. Untuk RAM-nya udah di-upgrade jadi dual channel 12GB dan ada HDD 1TB untuk bagian storage, serta masih ada slot SSD yang masih kosong. Kalau layarnya ada panel IPS 15,6 inch anti glare yang kualitasnya standar untuk harga laptop 8 jutaan saat ini. Lanjut aja ke benchmark. Di sini bench R15, single core-nya mendapatkan 137 CB dengan skor multicore-nya 476 CB. Kelihatan sudah ketinggalan walau diversusin sama Ryzen 5 3500U yang ada di HP DK0157AU. Begitu juga di R20, single core-nya dapat 247 poin dengan multicore-nya 1113 poin. Di 3D Mark, kelihatan banget kalau si Legion ini jelas unggul di grafik score-nya. Mengingat ada si GTX 1050 4GB-nya. Baik di Titanfall dan Firefly-nya, physics score dan CPU score-nya masih ketinggalan dari Ryzen 5 3500U. Bagusnya, di test loop Cinebench R15 5 kali, skornya cukup stabil, gak terlalu banyak turun. Ke test game di Valorant 1080p default, dapat di 130 hingga 160 fps-an. Drop ke 80-an kalau banyak efek. Di Genshin Impact setting medium, hampir bisa rata ke 60 fps. Tapi ketika naik ke high, baru si laptop ini masih belum cukup jalaninya. Cuma dapat 30 hingga 40 fps-an. Yang menarik di Battlefield 1 1080p medium, sebenarnya bisa dapat 60 fps-an. Cuma si prosesornya ini ngehit 100 derajat. Alhasil si FPS-nya ini berantakan. Padahal di Death Stranding 1080p default motion blur off, suhunya sih aman-aman aja.
walau speknya cuma bisa dapat di 30 hingga 40 fps aja. Terakhir di Cyberpunk 1080p low preset, cuma dapat 20-30 fps-an. Wajar lah mengingat game ini salah satu game yang cukup berat. Untuk ketahanan baterai 3 selnya ini sanggup bertahan up to 5 jam di YouTube 1080p. Kalau intensitas penggunaannya naik, bertahan sekitar 2-3 jam aja. Di sisi konektivitas ada Wi-Fi AC 2x2 dan Bluetooth 4.2, serta ada Windows 10 Home original. Ya, untuk harganya cukup worth it untuk dapat spesifikasi seperti ini. Walaupun sedikit berumur, tapi tetap memberikan performance yang sebanding dengan harganya. So, sekian video review kita kali ini. Kamu bisa beli laptop ini di Kings Komputer dengan datang langsung ke toko maupun melalui sosial media dan marketplace kami. Link dan alamat toko ada di deskripsi. Jangan lupa like dan share jika kamu suka video ini, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kingsnet ID. Sampai jumpa di video berikutnya.